Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita lanjutkan materi kita ya mengenai kimia fisika. Pada pertemuan kali ini kita membahas kesetimbangan dan energi bebas. Jadi ini ada hubungan antara keduanya sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi pergeseran kesetimbangan maupun komposisi sebuah reaksi ya. Kita mulai dengan sebuah reaksi A menjadi B dalam fase gas ya. Ini saat ingin mencapai kesetimbangan ya, ternyata pada awal reaksi ini ada energi Gibbs dari A ya, yang harganya setara dengan GA sama dengan G A standar plus RT ln PA. Nah, ini persamaan yang digunakan sangat penting ya untuk termodinamika ya. Kita nggak perlu bahas asal usulnya, nggak di sini tempatnya ya, di video lain ya. Sementara untuk GB ini ya, kita juga sama, punya energi Gibbs GB sama dengan G standar B plus RT ln PB. Kenapa kita pakai P ya? Karena ini dalam fase gas, tidak dalam konsentrasi ya. Nah, selama reaksi berlangsung, ternyata PA ini decreasing-nya berkurang ya, karena tekanan dari reaktan semakin lama kan semakin berkurang, semakin berubah menjadi produk ya pada saat kesetimbangan. Ini turun ya. Sementara untuk energi Gibbs dari B, ini namanya produk ya, pasti mengalami kenaikan, semakin banyak yang terbentuk ya, ini semakin berkurang, ini semakin banyak yang terbentuk. Jadi ini ya PA-nya ini decrease ya, berkurang, ini PB-nya increase ya, produk dan reaktan. Sehingga pada satu masa, pada satu waktu, energi Gibbs dari A ini akan setara dengan energi Gibbs dari yang B ya. Pada saat posisi apa ini? Nah, ini adalah posisi saat equilibrium ya, atau pada saat kesetimbangan. Nah, jadi kesetimbangan ini akan berkorelasi dengan energi Gibbs sebenarnya ya, kalau di perkuliahan ya. Kalau di SMA kan nggak sampai seperti ini ya. Oke, ini konsep dasarnya ya, kita lanjut. Sampai sini bahwa kesetimbangan occurs here, jadi bisa terbentuk di mana saja berkaitan dengan fraksi A yang bereaksi maupun fraksi B yang terbentuk. Artinya gini, titik kesetimbangan ini ya terjadi saat energi bebas mencapai nilai terendah. Oh, ini penting sekali ini, paling rendah. Jadi kalaupun Gibbs-nya nyampe di sini, jika ada yang lebih rendah, dia nggak akan terbentuk kesetimbangan di sebelah sini, maka dia akan terbentuk di sini. Untuk yang gambar kiri ini kan fraction of A reacted ya, jadi yang bawah ini. Jadi ketika ini misalkan aja 0,75 ya, 0,75 karena di tengah-tengahnya 0,5 dan 1, maka ini adalah ada 0,75 fraksi dari A yang sudah bereaksi sehingga membentuk kesetimbangan ya. Jadi 0,75 dari A ini sudah habis, berubah menjadi produk. A-nya tinggal 0,25 ini yang sebelah sini. Nah, ini 0,25A ya, 0,25. Sehingga pada kesetimbangan ini posisinya di sebelah mana dari fraksi A kan gitu. Nah, dalam kondisi ini ya, kesetimbangan itu kan laju ke kanan sama dengan laju ke kiri kan ya. Ini kan laju ke sana, ini sudah setara dengan laju ke ini bolak-balik ya namanya, itu kan bolak-balik ini. Nah, dengan kondisi seperti ini, maka kita dapat memprediksi bahwa jumlah reaktan ini sudah lebih sedikit daripada jumlah produk, atau logikanya ya produknya sudah terbentuk sebanyak 0,75 fraksinya. Ini untuk reaktannya tinggal 0,25 gitu. Ini untuk produknya, ini untuk reaktannya ya. Ini salah satu kemungkinan dari kondisi kesetimbangan ya. Jumlah produk lebih banyak dari jumlah reaktan, atau fraksi A yang sudah bereaksi sudah lebih banyak daripada fraksi A yang masih belum bereaksi ya. Ini sudah 0,75 yang bereaksi. Ini salah satu bentuk kesetimbangan ya, komposisi kesetimbangan antara A dan B. Nah, bagaimana kemungkinannya? Kan gitu ya,
banyak kemungkinan yang akan terjadi saat posisi kesetimbangan. Yang sering terjadi adalah dua kemungkinan ini ya. Pertama adalah equilibrium lies closer to product, seperti yang penjelasan sebelumnya ya. Ini letaknya di sebelah lebih ke kanan ya kesetimbangannya. Ini kita ibaratkan aja 0,75 ya. 0,75. Ini tapi yang gambar kedua ini lebih ke kiri. Kita misalkan 0,25 aja. Sehingga dengan komposisi seperti ini kita bisa mengkaitkan dengan harga delta G dan harga K. K ini kan konstanta kesetimbangan ya. Konstanta kesetimbangan bisa kita ambil dari konsentrasi produk maupun konsentrasi reaktan ya. Sehingga bisa kita buktikan mengapa untuk gambar yang kiri ini, yang A ini, mengapa K-nya lebih dari 1. Sekarang kita cek ya untuk gambar ini ya. K itu kan harganya ya, konsentrasi dari produk ya per reaktan kan ya, reaktan KC lah, kita boleh ngomongnya KC kalau di SMA ya, KC itu. Sehingga produknya di sini sudah berapa? Nah, sudah 0,75 di sini ya, 0,75. Nah, reaktannya tinggal berapa? Tinggal 0,25 ya kan? 1 kurangi 0,75. Nah, ini harus dipahami ya, ini karena untuk sumbu X-nya fraction of A reacted. Jadi ada fraksi A yang sudah bereaksi. Nah, kalau posisi kesetimbangannya di sini, maka ada 0,75 A yang sudah bereaksi ya kan. Nah, itu artinya 0,75 ini sudah menjadi produk ya. Hanya sisa 0,25 yang belum menjadi produk. Ini menjadi bolak-balik reaksinya ya. Sehingga harga dari K untuk yang gambar A ini ya, K yang A ini menjadi 3 kan. Nah, ini menjadi harga K lebih dari 1. Nah, gitu. Sehingga untuk harga delta G standarnya kenapa kurang dari 0, kita bisa membuktikan dengan seperti ini ya. Kita buat garis seperti ini. Kemudian kita karena ini posisinya adalah reaktan ya, reaktan. Yang ini produk kan gitu ya, produk. Nah, sehingga untuk harga delta G-nya ya kan, delta G 0 itu kan delta G dari produk ya, kurangi delta G dari reaktan ya. Nah, sekarang posisinya delta G produk itu kan lebih bawah ya, artinya lebih kecil ya. Ini lebih kecil daripada yang reaktan, sehingga bisa kita ibaratkan dengan min ya. Nah, lebih negatif kurangi dengan yang ini kan lebih atas, jadi lebih positif ya, kan. Sehingga ini akan menjadi min. Sehingga delta G untuk gambar ini adalah kurang dari 0 ya. Jadi akan seperti ini. Delta G yang gambar ini adalah kurang dari 0 atau minus ya, negatif. Apa maksudnya negatif ini? Artinya kalau negatif, jumlah produk pada saat kesetimbangan lebih banyak daripada jumlah reaktan ya saat kesetimbangan. Ini maknanya ya. Ini sehingga nanti teman-teman kalau familiar dengan kespontanan ya, delta G yang negatif itu spontan ya, karena produknya lebih banyak ketimbang reaktan yang masih tersisa. Samanya dengan gambar yang kedua ini, mengapa K-nya kurang dari 1? Karena harga K untuk reaksi ini kan produk sama ya, produk per reaktan ya, karena produk yang berbentuk hanya 0,25 ya, sehingga untuk yang reaktannya kan masih sisa 0,75 ya kan. Nah, ini harganya adalah sepertiga ya kan, sepertiga. Ini setara dengan 0,33 ya. Maka harga K untuk ini adalah kurang dari 1 kan gitu. Sehingga dengan harga K kurang dari 1, delta G-nya ini kan reaktan ya, ini reaktan, sehingga ini produk ya. Nah, harganya menjadi, nah kan ke sini harganya ya. Harganya untuk ini kan delta G0 dari produk min delta G0 reaktan. Karena delta G produknya lebih atas ya, lebih tinggi, maka ini plus dikurangi lebih kecil reaktannya ya, min, sehingga ini menjadi plus min, jadi menjadi sangat positif ya. Nah, positif.
Sehingga delta G untuk reaksi ini adalah lebih dari 0. Sehingga nanti aturannya ketika delta G standar lebih dari 0 itu komposisi dari reaktan lebih banyak daripada komposisi dari produk. Nah, ini maknanya ya. Ini kita lihat reaktannya hanya bereaksi 0,225 ya seperti itu. Sehingga sisanya masih 0,75 ya, 0,75 dari reaktannya, sisa banyak ya, ini komposisinya. Jadi kita punya persamaan lagi bahwa kita bisa mengkaitkan antara harga K dengan harga delta G0. Seperti ini persamaannya. Ada dua persamaan yang penting. Ini persamaan pertama ya. Ini persamaan yang kedua. Nah, apa bedanya sih persamaan pertama dan yang kedua ini? Sekarang kita cek. Reaksi itu delta G ya 0 itu pada keadaan standar. Standarnya adalah 1 atm ya. Standar, ini keadaan standar. Sebuah reaksi itu tidak selalu berada pada keadaan standar reaksinya. Bisa jadi pada keadaan tidak 1 atm, artinya tidak standar. Maka kita harus melibatkan delta G ini ya. Delta G ini adalah G saat tidak standar, saat kondisi tidak standar. Sehingga saat tidak standar kita harus menambahkan aspek RT ln G ini gitu ya. Pertanyaannya kenapa ini G? Nah, kenapa ini G? Karena pada posisi ini ya dia belum mencapai kesetimbangan ya, bisa di kanannya bisa di kirinya kan gitu, sehingga arahnya nanti akan terlihat reaksi ini mengarah ke kiri, reaksi ini akan mengarah ke kanan jika masih ada aspek delta G. Sehingga untuk aspek delta G ini ya fungsinya adalah untuk memprediksi arah kan gitu ya, memprediksi atau arah kesetimbangan, arah pergeseran kesetimbangan kan gitu ya, pergeseran kesetimbangan. Pertanyaannya, apa bedanya persamaan 1 dan 2 kan gitu. Nah, tadi bahwasanya untuk saat kesetimbangan ya, ini kan belum kesetimbangan karena masih Phi ya, belum K ya. Phi itu kan cohesion ya, masih belum setimbang. Nah, jadi kalau saat kesetimbangan ya, kita bisa mengkaitkan dengan yang awal tadi bahwa untuk delta G dari produk ya, itu kan sama dengan delta G dari reaktan. Nah, sehingga ini bisa kita ubah delta G produk min delta G reaktan yang kita pindah ruas sama dengan 0 kan ya. Sehingga delta ini kan delta G produk min delta G reaktan adalah delta G ya kan. Delta G sama dengan 0. Artinya pada saat kesetimbangan ya, ini pada saat kondisi kesetimbangan delta G-nya adalah 0. Tinggal kita masukkan ke dalam persamaan yang nomor 1 ini ya. Delta G0 ini akan masuk ke sini. Sehingga menjadi reaksi ini ya. Artinya ketika delta G0 ya, delta G0 sama dengan delta G standar plus RT dan G. Nah, karena pada saat kesetimbangan ya ini G sama dengan K ya kan. K G ini bisa kita substitusi menjadi K yang kita masukkan ke sini. Nah, sehingga persamaan yang atas ini, yang satu menjadi persamaan yang kedua, menjadi RT dan G-nya kita geser ya. Kita geser menjadi negatif. Jadi itu asal usulnya. Sehingga delta G standar ini tidak memprediksi arah kesetimbangan atau arah pergeseran kesetimbangan, tapi memprediksi komposisi ya kan saat kesetimbangan. Nah kan gitu. Komposisi reaktan dan produk saat kesetimbangan ya kan? Reaktan dan produk ya saat equilibrium kesetimbangan. Sudah saya jelaskan tadi ya bahwa kaitannya delta G0 ya dengan komposisi produk yang grafik sebelumnya. Jadi kita harus bisa membedakan, ini penting sekali, bahwa delta G tidak sama dengan delta G0 karena delta G0 fungsinya memprediksi komposisi reaktan dan produk saat kesetimbangan, tapi delta G saja memprediksi arah pergeseran kesetimbangan saat belum setimbang karena masih ada G di sini. Jadi G ini ya belum setimbang, reaksi saat belum setimbang ya, bisa sebelah kiri dari kesetimbangan maupun sebelah kanan dari kesetimbangan. Itu bedanya ya, ini harap penting sekali dicatat teman-teman di sini ya. Sehingga dengan konsep ini bisa kita rangkum dalam sebuah gambar ya. Nah, jadi kan sudah jelas bahwa delta G0 ya ini hanya memprediksi
komposisi dari reaktan dan produk. Jadi di sini jika keseimbangan letaknya lebih ke kanan ya, maka delta G-nya adalah negatif, kurang dari 0. Ya, jadi komposisi dari produk lebih banyak daripada reaktan. Sebaliknya jika delta G ini lebih dari 0, maka komposisi dari produk masih lebih sedikit daripada komposisi dari reaktan. Ya, jadi seperti itu bedanya. Sementara delta G saja tidak ada nolnya, ini delta G 0. Ini ternyata dapat berada dimanapun sebelum terjadi keseimbangan ya. Sehingga jika delta G kurang dari 0, maka letaknya pasti di sebelah kiri dari keseimbangan, maka pergeserannya pasti ke kanan kan gitu. Sehingga Q-nya ini kan kurang dari K ya, sehingga ketika Q kurang K maka pasti pergeserannya ke kanan, mengarah pada keseimbangan lebih ke kanan. Itu maknanya dengan sama dengan delta G kurang dari 0. Sebaliknya jika Q lebih dari K ataupun delta G lebih dari 0, pasti mengarahnya ke kiri, shift to left. Nah, sehingga ketika kita diberikan sebuah soal ketemu harga delta G-nya sekian, kita bisa memprediksi, oh reaksi ini sudah keseimbangan, belum setimbang, bergeser ke kanan, ataupun bergeser ke kiri. Sehingga ketika keseimbangan, delta G sama dengan 0, kan tadi kembali ke tadi, Q menjadi K. Ketika sudah di sini, kita bisa menulis persamaan yang tadi, delta G sama dengan RT ln K, kan gitu. Kalau di sini kita belum bisa menulis delta G sama dengan RT ln K ya, tapi masih melibatkan delta G sama dengan delta G 0 plus RT ln K di sebelah sini dan di sebelah sini pada saat belum keseimbangan. Nah, ini sama dengan yang ini ya, tinggal dibalik aja. Kalau yang gambar kanan ini adalah ketika delta G-nya lebih dari 0 ya, produknya lebih sedikit daripada reaktan saat keseimbangan ya. Sama, penjelasannya sama ya, yang sebelah kiri ini belum setimbang, sekarang juga belum setimbang, delta G-nya kurang dari 0, ini lebih dari 0, Q-nya juga kurang dari K, sini lebih dari K. Jika posisi nanti delta G-nya harganya di sebelah sini, maka akan bergeser ke kiri menuju keseimbangan. Jika delta G-nya kurang dari 0, maka akan bergeser ke kanan menuju keseimbangan yang tengah ini. Sehingga yang tengah ini delta G-nya menjadi 0, Q sama dengan K. Sudah bisa kita tulis persamaan di sini itu delta G sama dengan RT ln K. Oke, kita bisa membuktikan aplikasi teori tadi ya. Kita bisa memprediksi bahwa komposisi A yang ini akan bergeser di sebelah mana, atau malah sudah keseimbangan, ataupun masih di kiri dari keseimbangan, ataupun malah di kanan keseimbangan. Kita bisa memprediksi dengan teori tadi. Sehingga untuk kita kerjakan A dulu, persamanya kan delta G sama dengan delta G 0 plus RT ln Q ya. Kita belum bisa ngomong K karena kita belum tahu ini posisinya sebelah mana, sudah seimbang atau belum. Sehingga kita cari dari Q dulu ya, P dari NH3 pangkat 2, karena ini koefisiennya 2, per P dari N2 pangkat 1 ya, dan P dari H2 pangkat 3, karena koefisiennya 3. Tinggal kita masukkan harga-harganya, 1 ATM ya, ini masuk sini, 1 ATM, pangkat 2, per 1,47 ATM, ini N2 nya pangkat 1, kalikan 0,01 ya, 10 pangkat min 2 pangkat 2, ini harganya adalah 6,8 kali 10 pangkat 5, ini harga Q-nya ya. Sehingga nanti untuk harga T-nya ya, harga T ini ya adalah 273 plus 25 sama dengan 298K. Harga R jangan lupa 8,3145 Joule per Kelvin mol ya. Sehingga nanti untuk harga delta G-nya, ini ya delta G-nya. Delta G-nya adalah delta G0 ya, delta G0-nya adalah min 33,3 kJ per mol N2. Ini bisa kita ubah menjadi joule per mol ya, supaya sama dengan yang R-nya menjadi min 3,33 kali 10 pangkat 4 ya, joule per mol. Sehingga dengan data seperti ini kita bisa masukkan ke dalam persamaan yang tadi, delta G ya, ini sama dengan delta G-nya adalah min 3,33 kali 10 pangkat 4 joule per mol, kemudian ditambahkan
RT ya, R-nya 8,3145 Joule per K mol. Kemudian dikalikan dengan T-nya 298K, sehingga K-nya bisa kita coret di sini. Kemudian Len-nya adalah Len 6,8 kali 10 pangkat 5. Ini harganya jika kita hitung ya, ini adalah min 3,33 kali 10 pangkat 4 Joule per mol. Ini juga harganya ternyata sama, 3,33 kali 10 pangkat 4 Joule per mol, sehingga delta G adalah 0. Nah, ketika 0 ya, berarti letaknya di sebelah mana? Ternyata sudah saat kesetimbangan ya. Ini sudah saat kesetimbangan. Ya, nah, ini sudah posisinya sudah pada saat kesetimbangan. Jadi arah reaksinya kemana? Ya enggak kemana-mana karena sudah kesetimbangan kan gitu. Ini yang A ya, jadi sudah kesetimbangan, tidak ada pergeseran di sini ya, tidak ada pergeseran. Nah, sehingga yang B ini juga bisa kita hitung dengan cara yang sama dengan yang A ya. Delta G sama dengan delta G0 plus RT ln V. Ya, kita belum bisa ngomong K ya, karena kita nggak tahu posisinya kesetimbangannya. Sehingga untuk harga Q-nya itu sama dengan tadi ya, P dari NH3 pangkat 2 per PN2 pangkat 1 PH2 pangkat 3. Kita masukkan semua data-datanya. 1 pangkat 2 per 1 pangkat 1, 1 pangkat 3. Ini sama dengan 1 ya. Sehingga untuk harga suhunya juga sama ya. T-nya sama dengan 273 plus 25 sama dengan 298. Kemudian untuk harga R-nya juga sama, 8,3145 Joule per K mol. Nah, ini adalah harga dari delta G-nya, bisa kita ubah menjadi min 3,33 kali 10 pangkat 4 Joule per mol. Sehingga untuk harga delta G sama dengan min 3,33 kali 10 pangkat 4 Joule per mol plus RT-nya 8,3145 Joule per K mol ya. Kemudian untuk T-nya 298K ya tadi ya, 298K kita coret bisa ya. Kemudian ln dari 1 ya, ln 1 kan 0 ya, 1 itu adalah 0, sehingga harganya delta G min 3,33 kali 10 pangkat 4 Joule per mol ya. Karena harga ln 1 ini ya sama dengan 0, maka ketika dikalikan dengan bilangan ini menjadi 0 semua. Sehingga harga delta G itu adalah min 3,33 kali 10 pangkat 4 ya, Joule per mol ya. Sehingga dengan harga negatif ini ya, delta G kurang dari 0, maka reaksi bergeser kemana? Bergeser ke kanan ya, bergeser ke kanan. Jadi ini ya, nanti reaksinya bergeser ke kanan ya. Dengan harga delta G kan sama dengan delta G0 ya, delta G0-nya juga min 0,33, jadi delta G0-nya, maka pada kondisi ini reaksi soal ini adalah jumlah produk lebih banyak daripada jumlah reaktan ya. Jadi untuk reaksi ini grafiknya itu ya adalah seperti ini ya teman-teman ya. Di sini. Nah, ini amanannya adalah delta G standarnya kurang dari 0 atau min 33,3. Nah, posisi yang ini ya, delta G ini adalah di sebelah sini gitu loh ya, masih sebelah sini delta G-nya. Sehingga gesernya ke kanan sini nanti. Nah, karena geser ke kanan, geser ke kesetimbangannya sudah titiknya di sini. Ternyata pada kondisi satu ATM semua, kondisinya adalah di sebelah kirinya kesetimbangan, maka bergeser ke kanan. Itu maksudnya teman-teman ya, maksud dari soal ini. Jadi teman-teman nanti bisa mencari arah pergeseran kesetimbangan maupun komposisi sebuah reaksi menggunakan persamaan dari Gibbs dan kesetimbangan. Silakan nanti teman belajar soal-soal lain ya, dan memahami teorinya dengan sangat baik. Jadi bisa digunakan dalam berbagai masalah pemecahan soal kimia ya. Silakan dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat. Saya akhiri ya.
Kita ketemu lagi dengan video selanjutnya, materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.